Mengapa orang Kristen tidak tertarik belajar berteologi? Tadi tidak tertarik belajar filsafat. Sekarang jujur, saya nggak tahu Bapak Ibu hanya karena terkondisikan program master dengan kehausan berteologi atau hanya kehausan bermaster. Ya, ini hanya pertanyaan yang tidak sifatnya menghakimi, tetapi sifatnya evaluatif. Tapi andai kata Bapak Ibu bermaster, dalam apa? Nah, karena begini, banyak yang MTH, tapi keahliannya tidak di teologi. Banyak MPD, keahliannya tidak di pendidikan Kristen. Berarti kemungkinan besar dia tidak menindaklanjuti studi MTH-nya itu dengan pengembangan diri. Self-study sendiri. Nah, apalagi Bapak Ibu yang dari S1 umum, misalnya SH, sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana apapun, kalau Bapak Ibu langsung ke MTH atau ke MPD, tanpa STH dan SPD, saya terus mengatakan, saya sudah lama di dunia pendidikan, hanya oknum-oknum yang haus belajar, yang benar-benar MTH-nya bersuara, MPD-nya bercahaya. Ya, saya sudah 26 tahun jadi dosen teologi. Jadi saya sudah mempelajari liku-liku. Ya, jadi mari, oke, belum terlambat. Mari kita haus berteologi. Ya, tapi sebelumnya untuk haus berteologi, mari kita cermati secara singkat. Mengapa tidak haus berteologi? Tidak tertarik. Kita perhatikan mitos teologi ya. Mitos teologi. Oke. Cepat-cepat saja. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Ya, ini banyak orang yang, Pak, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Udahlah apa adanya. Nah, termasuk berteologi tingkat tinggi. Menghadapi orang yang mengatakan, Pak, nggak usah itu untuk apa? Nggak laku di khotbah juga kok. Nggak mempengaruhi menu makanan Bapak juga, berteologi tinggi-tinggi. Malahan Bapak semakin kurus dan semakin payah ekonomi Bapak karena teologi Bapak itu teologi di atas awan. Nah, Pak, yang penting sekarang teologi praktis, Pak. Yang orang belum dengar sudah amin. Ya, orang belum amin. Bapak sampai orang enggak amin-amin. Kenapa? Bapak sudah ngomong kalimat yang lalu 2 menit, dia masih mikir, "Iki opo ya?" Ini saja. Ini apa ya? Maka muncul pikiran baru, dia tidak amin. Akhirnya, kalau Bapak sudah berhenti, dia pun tinggal di jalan. Nah, yang persis aja, yang enak didengar, yang ringan-ringan, seperti kerupuk-kerupuk itu. Banyak jenis kerupuk yang membuat lancar kita makan. Akhirnya kita kebanyakan karbohidrat. Indikator ketidaktertarikan orang Kristen pada teologi. Indikatornya. Karena tidak boleh menghakimi. Harus ada indikator. Ya, 1. Kurang, bahkan tidak ada buku-buku teologi di rumah-rumah keluarga Kristen. Dibandingkan dengan buku-buku yang lain, kalaupun itu ada, hanya buku-buku renungan harian. Devosional. Ya, jujur ya. Orang Kristen bukunya paling banyak apa? Alkitab ada. Bersih terus lagi. Lalu buku-buku lain tentang kehidupan, buku tentang novel. Nggak salah novel. Asal jangan nova. Novel. Lalu buku-buku karena dia sarjana pendidikan, sarjana biologi, banyak buku lah. Ya oke lah. Berarti memang indikatornya kurang tertariknya bola gereja terhadap teologi, indikatornya hampir tidak ada buku teologi di rumah-rumah orang Kristen. Kecuali persembahan Pak Stefri yang kemudian juga tidak dibaca. Ya, yang kedua, orang Kristen lebih tertarik membaca buku-buku yang membahas mengenai kehidupan yang indah. Ya, daripada membaca teologi yang indah mengenai kehidupan. Ya, sangat sedih. Kesaksian, itu namanya membahas tentang buku-buku kehidupan yang indah. Ya, itu buku tentang kehidupan yang indah. Ya, ini dapat turunan dari poin pertama tadi. Sudah
hampir sudah miskin buku, yang ada lebih banyak buku rohani yang sifatnya devosional atau renungan, yang sifatnya ya membahas tentang kehidupan praktis, bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi orang Kristen yang usaha bisnisnya lancar. Ya gitu-gitulah. Pasti banyak buku itu. Pasti banyak buku. Tapi kalau bicara metafisika Allah, nggak ada, omong kosong, nggak ada. Ya, bicara Allah datang besok hari, pasti banyak buku. Allah nggak mau datang-datang, pasti nggak ada yang mau membaca buku itu, nggak ada yang membeli buku. Inilah apa artinya? Orang Kristen lebih banyak ke pragmatis, lebih pada kegunaan, kemanfaatan daripada berpikir dalam, berpikir senyap, berpikir dalam tentang teologi. Ya, oke. 3. Lebih tertarik dengan khotbah-khotbah dan pengkhotbah yang kaya kesaksian dan mujizat-mujizat kemakmuran hidup dan khotbah uraian daripada khotbah uraian expository biblical doctrine. Bapak Ibu, coba buat komparasi. Ya, di gereja kita masing-masing. Selama bulan April, khotbah yang lucu-lucu, yang menarik, yang rahasia suami istri idaman. Ya, pasti jemaat haleluya penuh. Lalu bulan depan, Mei, khotbah tentang doktrin-doktrin yang ketat, ya, kemanusiaan Yesus, kealahan Yesus, gereja yang mengabdi. Saya yakin sedikit yang muncul dan tertarik. Ya, sudah saya riset, ini sudah riset. Memang bukan di Manado. Ya, 4. Para pengkhotbah lebih cenderung menyesuaikan khotbahnya dengan kebutuhan jemaat, yakni khotbah-khotbah praktis, petunjuk-petunjuk hidup diberkati, hidup sehat, hidup bahagia, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pulanglah dengan damai sejahtera, jangan lupa mampir beli rokok. Nah, gitulah. Next, sedikitnya peserta seminar yang bertemakan teologi dibandingkan dengan peserta seminar bertemakan entrepreneurship, keluarga, bisnis yang diberkati. Jujur kan? Pas tema seminarnya tentang teologi, ya, wah, jumlahnya hanya dihitung dengan jari. Walaupun sudah 2 jari yang terpotong, masih juga tidak terhitung. Ya, berapa banyak gereja yang secara berkesinambungan melakukan pemahaman Alkitab? Berapa banyak jemaat yang hadir, yang terus-menerus pemahaman Alkitab? Kesaksian yang saya peroleh semuanya minim, sedikit. Kalau gereja di Surabaya ada jemaatnya 800 orang, yang hadir dalam PA hanya 20-30 orang. Itu pun dengan mengemis pendeta undang. Ayo PA. Sekarang, mengapa tidak tertarik? Mengapa tidak tertarik? Karena jawaban saya, keindahan teologi menjadi pudar dan hilang. Ya, mengapa jemaat tidak tertarik berteologi? Karena keindahan teologi menjadi pudar dan bahkan sampai hilang. Oke. Bukan karena teologi itu sendiri, melainkan para teolognya yang menyebabkan teologi kehilangan daya tarik. Para teolog sendiri menyembunyikan keindahan teologi itu di argumentasi akademis semata. Para teolog menyimpan keindahan teologi pada rumusan-rumusan, di balik rumusan-rumusan formulasi teologi teoritis belaka yang tidak dimengerti oleh jemaat. Dan keperluan jemaat tak terjawab. Maka khotbah-khotbah yang indah, melangit, menyorga, membuat jemaat amin dengan kebohongan. Amin. Jemaat bilang amin. Tapi sebenarnya nggak ngerti. Kenapa? Terlalu tingkat tinggi. Nah, itulah persoalan yang kita hadapi. Kita seringkali membuat jemaat itu menjadi orang munafik. Kenapa? Kita menyatakan setelah berkhotbah, jemaat amin. Kan nggak mungkin mereka bilang, enggak. Enggak mungkin. Amin. Apa artinya? Ya, jadilah kehendakmu pendeta. Bukan kehendak kami yang jadi. Kehendakmu yang jadi. Karena nggak paham. Nggak paham. Terlalu tinggi. Ya, keindahan teologi semakin hilang karena dirusak oleh karakter tidak sopan dan perilaku buruk dari para teolog yang hidup tidak bersesuaian dengan teologianya. Padahal teologi itu semestinya memperindah karakter para pengkhotbah dan mimbar-mimbar gereja. 3. Bukan sedikit teolog yang menyebabkan jemaat meremehkan teologi karena orang-orang yang sering menyebut-nyebut teologi, namun dangkal
Ya sudah, ini teologi. Ini teologi. Tapi dangkal gitu. Sehingga jemaat yang MTH, yang Master of Science, insinyur, kok dia kayak hebat sekali ya, bicara teologi. Teologi. Tapi kok begitu saja? Dangkal gitu. Nggak perlu mengerutkan kening. Jadi, sering menyebut teologi ya, tapi mohon maaf ya, dangkal sekali. Sehingga, kenapa? Karena hanya mengikut petunjuk-petunjuk teknis. Saudara, ini teologi ya. Bagaimana cara berdoa sampai Tuhan kewalahan. Bagaimana berdoa sampai Tuhan kewalahan. Ini teologi ya. Wah, telinga dipasang. Ada 3 cara. 1, mencari tempat yang teduh. Alamak, teologi kok begitu. Cari tempat yang teduh. Itu bukan teologi ya, teknis. Berdoa pada jam 12 malam. Mohon maaf, itu bukan teologi, tapi tahayul. Maka tidak heran jemaat merendahkan teologi. Kenapa? Lah, teologi kok kampungan begitu sih? Oke. Bukan sedikit teolog dan pendeta yang semakin membuat jemaat meremehkan teologi. Karena teologi yang mereka sajikan telah kehilangan keunikan. Kenapa? Karena pengaruh teologi liberal, pengaruh ilmu sosial, pluralisme agama, sehingga khotbahnya memang bagus, tapi kehilangan kuasa. No more power. Tidak ada kuasa yang mentransformasi, tidak ada kuasa yang mencerahkan. Tidak ada lagi. Ya, hanya ilmu saja. Ya, master, doktor, khotbah di mimbar, hanya ilmu-ilmu saja. Itulah membuat teologi semakin tidak disukai oleh jemaat. 5. Jemaat lebih mengagumi filosofi hidup orang-orang yang berhasil, yang ditayangkan di televisi, di YouTube, dan di buku-buku, daripada teologi, dari teolog yang tidak terlihat keberhasilannya. Jadi kecenderungan pendeta-pendeta di beberapa daerah suka mengundang pendeta-pendeta yang kaya di Jakarta. Datang, ya. Padahal bayarannya mahal. Ke pendeta yang miskin-miskin bayarannya kecil. Tapi jemaat mau undang pendeta yang mahal harganya. Kenapa? Karena dugaan mereka, dia menjadi pendeta yang populer karena ada kuasa Allah. Dan saya mau mengalami hal yang sama. Haleluya. Amin. Ini. Hati-hati. Saya kan bukan rahasia lagi, kan ada sejumlah pendeta. Kecuali masa pandemik ini ya, nggak terdengar lagi. Saya berkali-kali, Pak Stefri, saya pernah diundang oleh satu gereja Gemim di Manado. Berapa tahun yang lalu. Lalu ada seorang ibu telepon saya. Bapak akan datang sampaikan ceramah 3 sesi dan khotbah 1 ya Pak? Iya Pak, boleh tahu Pak. 1 sesi berapa Pak? Ini ibu majelis jemaat. Saya tanya, ibu maksudnya, ibu tanya berapa? Apa? Ya 4 sesi, 3 sesi ceramah, 1 khotbah. Maksudnya apa? Iya, berapa pembayaran? Oh, saya bilang begini, ibu tanya sama setan, pasti dia beritahu. Ini benar terjadi loh, bukan kadang-kadang saya. Ya, satu gereja Gemim di Manado, di Gunung agak naik itu. Saya masih ingat. Saya bilang, oh, ibu mau tanya kalau saya khotbah ceramah itu berapa pembayaran ya? Ya, tanya sama setan. Yang lalu juga di Jakarta, ada satu ketua sinode menghubungi saya untuk ceramah. Lalu dia tanya, Pak, jangan marah ya. Boleh saya tahu Pak, berapa ya tarif Bapak? Tarif. Aduh, ini rusak sekali dunia ini. Jadi pakai tarif. Saya bilang, Pak, mau tidak mau saya harus marah Bapak. Karena Bapak sudah mengotori gereja dengan pertanyaan seperti itu. Jangan coba-coba bicara uang pada saya. Nah, karena ternyata di sini, akhirnya orang melihat popularitas pendeta, popularitas ini, lalu tidak lagi melihat Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui hamba Tuhan. Hanya popularitas. Bangga bisa mengundang hamba Tuhan ternama di Jakarta. Kurang keren mengundang hamba Tuhan dari Gorontalo. Kurang keren. Siapa yang datang khotbah dari Gorontalo? Muhammad Idris. Kurang menjadi kebanggaan gereja. Tetapi Pak, minggu depan pengkhotbahnya Pak dari Amerika. Oh, hadirlah, banjirlah.
Nah, itulah semua yang terjadi. Ya, akhirnya orang lebih ke trendy. Termasuk topi-topi trendy. Mitos-mitos ketidaktertarikan orang Kristen pada teologi. Satu, teologi itu hanya berkenaan dengan perkara-perkara rohani, surgawi, gerejawi. Sedangkan kita kan masih berurusan dengan tanggung jawab sosial dan tuntutan tanggung jawab dan tuntutan sosial. Jadi Pak, mohon maaf ya, nggak tertarik berteologi ya, karena mohon maaf, teologi itu hanya urusan surgawi, urusan gereja, urusan doa, urusan masalah. Tapi kan kita kan berhadapan dengan kenyataan hidup setiap hari yang tidak semata-mata semua itu. Akhirnya misunderstanding jemaat tentang teologi. Ini namanya mitos. Dua, teologi memang lebih sesuai dengan para pendeta, para pelayan gereja, karena memang yang belajar teologi itu kan pendeta. Kami kan nggak sekolah teologi ya. Jadi kalau Bapak Ibu bicara teologi ya nggak cocok lah. Yang hanya sekolah teologi yang bicara teologi. Ini jujur. Ini kekurangan jemaat. Karena dugaan mitos mereka, karena yang sekolah teologi adalah pendeta. Maka yang berbicara teologi, ya pendeta dong. Masa jemaat yang nggak sekolah? Nah, inilah mitos-mitos yang kampungan. Kesel saya. Salah sekali ini. Salah banget. Teologi tidak bersangkut paut dengan urusan dan pekerjaan saya tiap hari. Saya ini Pak, menggali kuburan. Pekerjaan saya menggali kuburan. Orang-orang mati pada masa pandemi ini. 1 hari 25 orang. Itu apa hubungannya dengan teologi Pak? Nggak ada urusannya. Saya ini guru fisika loh Pak. Bagaimana mungkin saya tertarik belajar teologi? Wong saya guru fisika kok. Ya, ini semua mitos-mitos ini harus disingkirkan melalui kesetiaan hamba Tuhan berkhotbah di gereja, mengembalikan jemaat kepada Alkitab dengan cara berteologi. Pak, menurut saya sebagai majelis gereja, kemajuan gereja kita ini tidak ada sangkut pautnya dengan teologi. Mana Pak? Kita kan membuat gereja ini maju Pak. Banyak jiwa, Pak, makin modern, makin maju dalam manajemennya. Kan nggak ada urusannya dengan teologi Pak. Yang ada urusan dengan kemajuan gereja, kepemimpinan Pak, manajemennya Pak, organisasi. Itulah bukan teologi. Ini betul-betul mitos yang dipersubur oleh setan. Karena setan lebih suka kemajuan gereja secara lahiriah. Setan tidak suka kemajuan gereja secara teologis. Maka inilah yang dipegang oleh banyak orang. Pak, teologi itu adalah bidang yang sangat lemah dalam rasionalitasnya. Karena banyak hal yang tidak rasional dalam Alkitab, Pak. Maka saya nggak tertarik berteologi, Pak. Kenapa? Nggak rasional kok. Teologi, saya orang ahli loh. Saya ini master di bidang sains. Saya orang yang suka teknologi, suka sains. Nah, belajar teologi yang banyak rasional, banyak irasional. Saya nggak tertarik, Pak. Bodoh kali orangnya. Udah nggak ngerti berargumentasi. Ya, itulah. 6. Teologi itu, Pak, hanyalah teori, Pak. Pandangan ilmiah di ruang-ruang kuliah, buku-buku, mimbar gereja. Sedangkan, Pak, yang kita perlukan, Pak, itu bagaimana keuangan gereja, jumlah jemaat, jemaat senang, jemaat puas, beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa urusannya, Pak? Ya enggak perlulah berteologi. Yang paling penting gereja, ada uang, ada pelayanan. Haleluya, kan? 7. Teologi itu hanyalah rumusan-rumusan yang benar di mulut. Ya, dan kita perlu hal-hal praktis operasional yang berguna, Pak, yang terukur, teraba, terlihat, tercium, yang lain. Bukan hanya terpikirkan, Pak. Udahlah, saya memang lebih suka yang non-teologi, lebih praktis lagi, Pak. Inilah semua mitos-mitos yang membuat teologi semakin dikandangkan oleh banyak jemaat. Bahkan pendeta pun. 8. Teologi itu sangat rumit, Pak. Apalagi istilah-istilah asing. Pneumatikos, antropos. Bahasa pendeta-pendeta khotbah pakai bahasa Yunani. Sehingga belum lagi, Pak, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya pusing loh, Pak. Saya aja sudah bergumul dengan pusing mengurus suami saya yang pusing, anak saya datang dengar khotbah di gereja. Pneumatikos, antropos, logos, apa lagi? Banyak lagi. Lanjut. 9. Saya tidak tertarik dengan teologi, Kak, karena saya melihat
antara pengetahuan teologi dan perilaku orang-orang yang suka berbicara teologi. Nggak sesuai, Pak. Omongannya sangat ideal. Kelakuannya sangat mengecewakan saya, Pak. Jadi sorry. Kenapa jadi gila begitu? Salahkan teologi. Orang yang salah kok teologi ikut-ikut disalahkan. Ini juga jadi orang gila. Ya. Kenapa? Teolog yang salah, teologi dibenci. Tapi yang memang nggak mungkin dipungkiri dua mata uang, dua sisi mata uang yang satu itu kan. Jadi memang akhirnya teologi makin kurang diminati. Saya tidak suka teologi, Pak, karena setiap kali mulai membaca Alkitab, membaca buku, saya ngantuk, Pak, pusing. Saat membicarakan teologi, saya ada gangguan masalah, ada saja. Setiap saya membicarakan tentang firman Tuhan ya, pasti ada masalah baru lagi. Masalah lagi, Pak. Wah, supaya saya muncul masalah baru. Setelah saya amati ya, kalau saya tidak menghadiri PA, tidak menghadiri ibadah minggu, masalah di rumah itu kurang. Tapi justru waktu saya pulang PA, seminar, ceramah, teologi, wow, banyak masalah dalam rumah tangga saya. Jadi saya akhirnya tidak tertarik lagi ke berteologi. Akibat orang Kristen tidak tertarik pada teologi. What will happen? Ya, akibatnya orang Kristen apa yang terjadi? Satu, tidak bertumbuh ke arah kedewasaan iman. Tidak ada pertumbuhan iman tanpa teologi. Dengar baik-baik. Tidak ada pertumbuhan iman tanpa teologi. Sebab tidak ada pertumbuhan tanpa pengajaran teologi. Kunci kemajuan seorang pendidikan. Dan kunci kemajuan iman seorang pendidikan teologi. Dengar baik-baik itu. Tidak ada kemajuan pribadi manapun, entah dia orang beragama ABCD, tanpa pendidikan. Pendidikan kunci kemajuan. Dan tidak ada kemajuan iman tanpa pendidikan teologi. Absolut ini, mutlak. Ya dan amin. Maka itu, teologi itu penting. Yang tidak bertumbuh, yaitu stagnan, mengalami kekeringan, kemiskinan rohani. Sekalipun mereka sangat aktif dan sibuk dalam pelayanan. Bagaimana orang kemudian jatuh bangun dalam pelayanan. Mereka terlalu sibuk berorganisasi. Tapi mereka tidak sibuk dengan Tuhan. Sibuk dengan pelayanan, tidak sibuk dengan Tuhan. Kalau mau sibuk dengan Tuhan, mari berteologi. Hanya berteologi, cara sibuk dengan Tuhan. Baru nampak sibuk dengan orang-orang yang Tuhan layani. Ini jangan dibalik-balik. 3. Tidak memiliki senjata di medan perang, sehingga dapat bertahan, tidak mampu membela imannya, tidak dapat menjawab soalan-soalan doktrin Kristen, karena dia pelayan. Tapi banyak orang bertanya, jawabannya ngawur-ngawur, jawabannya psikologi, jawabannya antropologi, jawabannya sosiologi, dan tidak menjawab teologi. Kenapa? Karena tidak tertarik berteologi. Ya, termasuk majelis-majelis gereja yang hanya modal diangkat terpilih suara banyak. Tapi karena nggak baca Alkitab pun nggak cukup. Saya katakan, baca Alkitab pun nggak cukup. Harus baca Alkitab dengan cara teologi. Jangan membaca Alkitab dengan bahasa sosiologi, antropologi, psikologi. Nah mungkin. Kita harus membaca Alkitab dengan bahasa teologi. Karena itu tidak akan ada pengertian dari Alkitab tanpa teologi. Teologi yang membantu kita mengerti Alkitab. Dengar baik-baik. Teologi yang membantu kita mengerti Alkitab. Coba orang yang dari Buddha, lalu disuruh baca Alkitab. Pasti dia membaca Alkitab dengan cara Buddha. Karena bertahun-tahun mindsetnya mindset Buddha. Karena itu perlu belajar teologi dulu supaya bisa membaca Alkitab. Dan John Calvin berkali-kali menekankan. Semua buku teologi yang dia tulis adalah menolong jemaat membaca Alkitab secara bertanggung jawab. Apa yang kita ketahui? Apa yang kita ketahui? Membaca Alkitab tanpa diawali dengan pre-understanding of theology. Apa yang terjadi? Nothing. Bahkan sesat. Nah, 4. Menjadi serupa dengan dunia. Cara pikir, cara hidup. Mimbar gereja dipenuhi dengan ilmu-ilmu populer. Itulah akibatnya kalau kita miskin teologi, kehilangan teologi dalam gereja. Maka yang di gereja penuh dengan khotbah-khotbah sosiologi, antropologi, psikologi, pengembangan diri, hebat-hebat seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada teologi.
Akhirnya gereja menjadi serupa dengan dunia. Yang diomongin oleh pembicara-pembicara dunia, diomongin hal yang sama di gereja. Sedih kan? Peranan pengaruh gereja dalam dunia sangat kecil. Kenapa? Karena tidak ada garam dan terang dunia tanpa teologi. Teologi, garam dan terang dunia bukan kelakuan orang percaya, tapi kelakuan Injil pada kelakuan orang percaya. Itulah sebenarnya. Bapak Ibu, garam dan terang dunia bukanlah kebaikan orang Kristen, tetapi kebaikan Injil melalui kelakuan orang Kristen. Itulah garam dan terang dunia. Ya. Kalau kelakuan baik orang Kristen tanpa terkoneksi dengan Injil, itu bukan garam dunia dan bukan terang dunia. Mengapa teologi? Apa yang terjadi dengan gereja kalau teologi tidak ada dalam gereja? Gereja menjadi bukan apa-apa lagi. No impact. Akhirnya, Bapak, penutup. Mengapa orang tidak tertarik belajar teologi? Jawabannya, karena ia tidak mengerti arti teologi. Itu saja. Mengapa nggak tertarik? Oh, nggak ngerti. Banyak mitos. Kan teologi begini, Pak. Nggak ngerti kamu. Kan teologi begini. Bukan itu. Dugaan saya, Pak, teologi begini. Bukan. Jadi dia itu dipenjarakan oleh pengertiannya sendiri yang sempit. Mengapa orang tidak tertarik dengan belajar teologi? Ya karena tidak mengerti sesungguhnya keluar biasaan teologi. Bagi saya tidak ada yang lebih luar biasa daripada teologi. Ya, mengapa orang tidak mengerti? Jadi kan tidak tertarik. Sekarang mengapa orang tidak mengerti teologi? Tuhan Yesus, ya, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mengerti kitab suci. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dan dia bertemu dengan menjumpai murid-murid, dan murid-murid mempersoalkan mengenai Yesus yang bangkit, tapi mereka tidak bisa mengidentifikasi Yesus yang sedang bicara dengan mereka. Kenapa? Karena mereka buta. Mengapa orang Kristen tidak berteologi? Buta. Karena buta. Maka tidak mengerti. Karena tidak mengerti, maka nggak tertarik. Inilah akarnya. Kita memerlukan pencerahan dari Tuhan. Supaya Tuhan mencerahi kita dengan Roh Kudus-Nya. Sehingga terjadi pencerahan. Maka pada waktu kita membaca Alkitab, maka kita semakin diperkaya. Tapi membaca Alkitab harus dengan bahasa teologi. Jangan coba-coba membaca Alkitab dengan bahasa psikologi. Jangan coba-coba membaca Alkitab dengan bahasa sosiologi. Apalagi dengan bahasa matematika. Alkitab hanya dapat dibaca dengan bahasa teologi. Bapak Ibu, sekian dan terima kasih, terpujilah Tuhan.